Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Fandri Kalo Eskep MKes. Saat ini saya akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. A. Fase perinteraksi. Perinteraksi dimulai sebelum kontrak pertama dengan klien. Tahap ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu mengevaluasi diri tentang kemampuan yang dimiliki, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Dengan analisa diri, perawat akan dapat memaksimalkan dirinya agar bernilai terapeutik ketika bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Jika dirasa dirinya belum siap untuk bertemu dengan pasien, maka perawat perlu belajar kembali dan berdiskusi dengan teman sekelompok yang lebih berkompeten. Perawat mengumpulkan data tentang klien, mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri, dan membuat rencana pertemuan dengan klien. B. Fase orientasi. Fase ini dimulai ketika perawat bertemu dengan klien untuk pertama kalinya. Hal utama yang perlu dikaji adalah alasan klien minta pertolongan yang akan mempengaruhi terbinanya hubungan perawat dengan klien. Dalam memulai hubungan, tugas pertama adalah membina rasa percaya, penerimaan dan pengertian komunikasi yang terbuka, dan perumusan kontrak dengan klien. Untuk dapat membina hubungan saling percaya dengan pasien, perawat harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima pasien, menghargai pasien, dan mampu menepati janji kepada pasien. Selain itu, perawat harus merumuskan suatu kontrak bersama dengan pasien. Kontrak yang dirumuskan dan disetujui bersama adalah tempat, waktu, dan topik pertemuan. Perawat juga bertugas untuk menggali perasaan dan pikiran pasien, serta dapat mengidentifikasi masalah pasien. Pada tahap ini, perawat melakukan kegiatan sebagai berikut: memberi salam dan senyum pada klien, melakukan validasi, memperkenalkan nama perawat, menanyakan nama kesukaan klien, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, menjelaskan kerahasiaan. Tujuan akhir pada fase ini ialah terbina hubungan saling percaya. C. Fase kerja. Pada tahap kerja dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan adalah memberi kesempatan pada klien untuk bertanya, menanyakan keluhan utama, memulai kegiatan dengan cara yang baik, melakukan kegiatan sesuai rencana. Perawat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan pola-pola adaptif klien. Interaksi yang memuaskan akan menciptakan situasi atau suasana yang meningkatkan integritas klien dengan meminimalisasi ketakutan, ketidakpercayaan, kecemasan, dan tekanan pada klien. D. Fase terminasi. Pada tahap terminasi dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah menyimpulkan hasil wawancara, tindak lanjut dengan klien, melakukan kontrak, mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Tahap terminasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terminasi sementara. Terminasi sementara merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan pasien. Akan tetapi masih ada pertemuan lainnya yang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Kedua, terminasi akhir. Pada terminasi akhir, perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Teknik dalam komunikasi terapeutik. Menurut Uripni DKK 2022, teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Pertama, mendengar dengan penuh perhatian. Hal ini, perawat harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan persepsi klien itu sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah menatap matanya saat berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, hindari gerakan yang tidak perlu, dan condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Kedua, menunjukkan penerimaan. mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai.
Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh klien. Oleh sebab itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Keempat, mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, seorang perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan klien dan berharap komunikasi dilanjutkan. Kelima, mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi pada saat perawat menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh klien. Tujuan dari teknik ini untuk menyamakan pengertian. Keenam, memfokuskan. Tujuan dari memfokuskan untuk membatasi pembicaraan sehingga pembicaraan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak memutuskan pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Hambatan dalam komunikasi terapeutik. Pertama, persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu hal yang terjadi. Persepsi dapat terbentuk dari apa yang diharapkan seseorang dan berdasarkan pada pengalaman. Setiap orang akan berbeda dalam merasakan, menginterpretasikan, dan memahami pesan yang diterima. Perbedaan persepsi dari pesan yang diterima akan menjadi kendala dalam komunikasi sehingga pesan yang seharusnya tidak tercapai. Perlu bagi kita untuk menyatukan persepsi dengan meminta klien mengulang informasi yang diterima. Kedua, nilai. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Penting bagi seorang perawat memperhatikan nilai yang ada pada klien. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai kepercayaan, adat istiadat, maupun hal-hal yang ada di dalam keluarga. Ketiga, perkembangan. Sebelum melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus memahami perkembangan bahasa dan proses berpikir klien. Kedua hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara perawat berinteraksi dengan klien sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Keempat, emosi. Dalam menyampaikan pesan, emosi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima pesan, yang dapat menyebabkan klien dapat salah menginterpretasikan isi dari pesan. Emosi adalah perasaan subjektif seseorang dalam mengekspresikan peristiwa yang dialaminya. Perawat yang akan menyampaikan pesan harus terlebih dahulu memperhatikan emosi yang sedang terjadi pada klien. Kelima, latar belakang sosiokultural. Budaya adalah cara hidup seseorang yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Biasanya, budaya seseorang akan ditunjukkan dengan tingkah laku. Perbedaan bahasa dan budaya dapat menghambat proses komunikasi, sehingga untuk keadaan seperti ini, saat perawat melakukan komunikasi dan perawatan membutuhkan seseorang penerjemah untuk mempermudah proses komunikasi. Keenam, jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan komunikasi yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Biasanya, wanita akan lebih menjalin hubungan komunikasi dibandingkan dengan pria. Perawat perlu memperhatikan perbedaan ini sehingga dapat menjalin komunikasi dengan baik. 7. Pengetahuan. Terkadang, komunikasi akan sangat sulit ketika perawat melakukan komunikasi kepada klien dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Dalam hal ini, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan klien demi mempermudah menyampaikan informasi. Perawat perlu menggunakan bahasa dan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh klien. Kedelapan, peran dan hubungan. Pada saat berkomunikasi dengan rekan sejawat, perawat akan merasa lebih santai dan lebih nyaman. Berbeda dengan saat perawat dan klien berinteraksi akan lebih sopan dan menghormati klien. Perawat dan klien berkomunikasi dalam tatanan peran dan hubungan. Di sini perlu dilakukan hubungan saling percaya dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Dengan menjalin hubungan saling percaya, dapat dengan mudah menghubungkan ide dan perasaan yang ada. Kesembilan, ruang dan teritorial. Teritorial adalah hak yang ada pada seseorang pada suatu daerah.
Hal ini perlu diperhatikan untuk melihat kecemasan ataupun perasaan hilang kontrol. Sedangkan dalam melakukan komunikasi, penggunaan jarak pada ruangan sangat penting diperhatikan. Pada saat komunikasi terapeutik, jarak antara perawat dan klien dalam suatu ruangan adalah 20 cm, sedangkan komunikasi sosial dengan jarak 120 cm. Ke-10, lingkungan. Lingkungan pada saat melakukan komunikasi terapeutik sebaiknya adalah lingkungan yang nyaman, ruangan yang tenang, yang tidak bising, maupun gangguan lainnya. Dengan lingkungan yang nyaman dan tenang, proses penyampaian informasi akan semakin mudah untuk diterima. Praktik komunikasi terapeutik pemasangan infus. Selamat siang Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Tasya? Benar. Saya dengan perawat Shalomita. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu pada hari ini. Ibu, sesuai dengan instruksi dari dokter, saya diminta untuk melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuannya untuk memberikan cairan dan untuk injeksi obat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, tindakan pemasangan infus dilakukan 10-15 menit ya. Baik Ibu, saya sudah menyelesaikan tindakan pemasangan infus. Jika ada sesuatu bisa panggil saya di nurse station. Permisi. Terima kasih. Sama-sama. Demikian video ini telah dibuat, kiranya dapat dimengerti dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada link di bawah ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.